Halo guys, welcome back to Cinemox channel. Seperti biasanya, channel ini bakal menyediakan rekomendasi film dan review-review film keren yang wajib banget kalian tonton. Setelah membahas tentang film komedi di video pertama dan film superhero di video kedua, kali ini aku mau kasih review film dengan genre science fiction dari Korea. Mungkin sebagian dari kalian berpikir kalau film Korea itu isinya cuma romance saja. Nyatanya pendapat kalian itu salah. Salah satu buktinya adalah film yang satu ini. Film ini sudah dirilis di platform Netflix pada tanggal 5 Februari tahun 2021 kemarin. Sebelum perilisannya, sebenarnya aku udah prediksi film ini bakal jadi perbincangan banyak orang. Sampai-sampai jadi film teratas Netflix di 16 negara di hari pertamanya rilis loh. Dan seperti biasanya, sebelum aku ke pembahasannya, aku mau ngingetin ke kalian buat klik like dan subscribe channel ini supaya aku bisa lebih termotivasi lagi buat bikin konten-konten yang keren buat kalian. Oke lah, kalau gitu inilah pembahasannya. Berlatar cerita di tahun 2092, di masa itu bumi sudah mengalami ketandusan dan dipenuhi dengan gas beracun sehingga bumi hampir tidak dapat dihuni. Oleh sebab itu, sebuah perusahaan bernama UTS Corporation membangun rumah orbit baru di luar angkasa bagi umat manusia. Namun hanya orang-orang terpilih saja yang mendapat izin untuk naik dan menjadi warga UTS. Sisanya mereka akan tetap tinggal di bumi, menghirup udara tercemar, dan harus berjuang untuk hidup. UTS merupakan perusahaan yang dipimpin oleh CEO bernama James Sullivan. Di film ini diceritakan bahwa beliau adalah orang paling jenius dan yang tertua karena memiliki umur 152 tahun. Setelah berhasil dengan rumah orbitnya, perusahaan tersebut bekerja untuk menjadikan Mars sebagai bumi baru, menumbuhkan tanaman yang dimodifikasi secara genetik dan mengubahnya menjadi lingkungan yang ramah bagi manusia. Banyak non-warga UTS dari seluruh dunia bekerja sebagai pembersih sampah luar angkasa. Mereka mengumpulkan puing-puing luar angkasa yang mengambang di orbit bumi, lalu menjualnya kepada perusahaan untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah pembersih ruang angkasa dari Korea Selatan, yaitu Victory. Victory dipimpin oleh Kapten Chang yang diperankan oleh Kim Tae-ri, dan kru kapal yakni Kim Tae-ho yang diperankan oleh Song Joong-ki, Tiger Park yang diperankan oleh Jin Son-kyu, dan robot bernama Babs yang diisi suaranya oleh aktor Yoo Hae-jin. Kelompok yang beranggotakan 4 orang ini memiliki background masa lalu yang berbeda-beda. Jadi ceritanya, di suatu hari secara tidak sengaja, kru Victory menemukan seorang anak di sebuah kapal angkasa yang mengambang di orbit bumi. Setelah ditelusuri, ternyata berita melaporkan bahwa anak kecil itu adalah robot yang memiliki senjata pemusnah massal di dalam dirinya, yang diciptakan oleh kelompok teroris bernama Black Fox. Awalnya para kru Victory berniat untuk mengembalikannya kepada Black Fox dan menukar anak itu dengan sejumlah uang. Namun rencana tersebut gagal. Mereka menemukan fakta lain tentang bocah itu yang ternyata bernama asli Code Nim. Dia bukanlah robot dengan senjata pemusnah massal, melainkan anak manusia yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan nanobot. Nanobot sendiri merupakan spesimen yang terkandung dalam tumbuhan modifikasi genetik yang dimiliki UTS. Namun saat berada di luar angkasa, nanobot ini menjadi spesimen ganas yang bisa mengikis sampah-sampah luar angkasa sampai habis. Dengan kemampuannya yang dapat mengendalikan nanobot tadi, menjadikan Code Nim satu-satunya harapan bagi bumi agar bisa kembali subur dan dapat dihuni oleh manusia. James Sullivan yang sudah mengetahui hal itu, bukannya berusaha untuk menyelamatkan bumi, ia malah berupaya menggunakan Code Nim untuk mengubah Mars menjadi planet hijau yang sehat dan menyebarkan berita palsu bahwa Code Nim adalah robot yang berbahaya. Sullivan bahkan berniat untuk meledakkan bom ke bumi supaya hanya Marslah satu-satunya planet yang dapat ditinggali. Kira-kira gimana ya upaya Victory untuk menggagalkan rencana Sullivan dan menyelamatkan bumi dari kehancuran?
dari sinopsisnya saja kalian pasti udah penasaran banget kan sama filmnya. Apalagi bagi para penggemar film Korea. Selain diperankan oleh bintang-bintang ternama, Space Viper menjadi film dengan tema luar angkasa pertama yang pernah diproduksi oleh industri perfilman Korea Selatan loh. Merupakan sebuah prestasi yang luar biasa untuk menghasilkan film luar angkasa, karena mereka harus memikirkan dari segi editing dan set-set yang harus sudah mumpuni untuk menciptakan film seperti ini. Sutradara Jo Sung Hee mengungkapkan bahwa produksi film Space Viper menelan biaya sebesar 24 miliar won atau hampir 300 miliar rupiah. Hal tersebut dikarenakan mereka harus total dalam menyempurnakan setiap adegan luar angkasa. Selain itu, karakter robot Babs yang diperankan oleh Yoo Hae Jin menggunakan teknologi motion capture pertama dalam sejarah perfilman Korea Selatan. Alih-alih hanya mengisi suara, Yoo Hae Jin ingin benar-benar menghidupkan karakter Babs. Sutradara Jo Sung Hee menambahkan, walau biaya produksi besar, namun karakter yang ada dalam film Space Viper tidaklah asing. Mereka tidak jauh berbeda dengan kita saat ini. Mereka khawatir tentang hutang, tagihan listrik, makan nasi, dan sumber pasta kedelai. Mereka bukan pahlawan Hollywood yang mengenakan setelan yang memberi kekuatan. Mereka adalah orang Korea biasa yang naik pesawat luar angkasa dan terbang mengitari luar angkasa. Karena bercerita di luar angkasa, tentu saja bukan hanya diperankan oleh aktor-aktor Korea saja. Banyak juga aktor-aktor internasional yang memeriahkan film ini, seperti aktor Richard Armitage yang memerankan karakter James Sullivan, dan aktor Joey Albright yang berperan sebagai reporter dari bumi yang ingin meliput Sullivan. Dan yang aku suka dari film ini, untuk mengatasi keterbatasan bahasa dari setiap karakter yang berasal dari berbagai belahan dunia, mereka memakai solusi dengan menggunakan bahasa dari setiap negara masing-masing. Diceritakan di masa depan, semua orang di dunia menggunakan alat penerjemah di telinga mereka. Itulah sebabnya, di film ini kalian bisa mendengarkan bahasa-bahasa dari berbagai negara tanpa ada diskomunikasi dari setiap karakter filmnya. Film yang berhasil memenangkan 4 penghargaan ini mendapat rating 6,5 di situs IMDb. Karena dirilis di tengah-tengah situasi pandemi, berakibat pada kurangnya perhatian orang-orang pada film ini. Dengan kualitas sekelas film Hollywood, menurutku film ini harusnya bisa mendapat apresiasi yang lebih tinggi dari masyarakat. Oke, itulah tadi reviewku tentang film Space Viper. Kalau kalian tertarik dan pengen nonton filmnya, silakan saja tonton di platform kesayangan kalian. Sekian untuk video kali ini, selamat menonton and see you next time.